Halo? Oke, langsung aja ya kita bahas topik yang lagi hangat nih. Ini juga permintaan Anda. Gimana sih caranya biar operan proyek inovasi antar tim itu bisa mulus? Hmm, Soalnya kan, sayang banget ya kalau ide udah brilian gitu, malah layu atau gagal total pas eksekusi. iya betul. Gara-gara serah terimanya aja nggak beres. Nah, ada kutipan bagus nih dari Joe Brown di Panduan HR, Harvard Business Review. Jangan biarkan ide-ide hebat mati di fase eksekusi. Nah, itu dia. Ini yang mau kita gali lebih dalam nih. Betul sekali, sering banget masalahnya muncul di situ. Jadi inovasi itu kan biasanya ada tahapannya ya. Iya, Mulai dari katakanlah eksplorasi ide, terus masuk ke skala, diperbesar gitu kan, baru optimasi. mhm. Nah, panduan HBR ini juga bilang, perpindahan antar fase, antar tim, ini titik kritisnya. Oke. Pasti ada beberapa model dasar gitu ya buat serah terima ini. Betul. Ada polanya. Jadi nggak bisa asal lempar tanggung jawab aja gitu. Ada strateginya. Ada empat pendekatan utama yang perlu Anda tahu. Kita coba bahas satu-satu ya. Boleh, boleh. Yang pertama itu namanya model manual pemilik. Ini yang paling umum Oh kayaknya. ya? Ya, jadi satu orang aja, misalnya manajer merek atau produk gitu ya, dia pegang kendali penuh. Dari awal ide muncul sampai jadi. Wah, satu orang? Iya, kedengarannya sih ideal ya, ada satu penanggung jawab gitu. Tapi prakteknya ini paling susah. Kenapa tuh? Bebanan berat banget di satu orang itu, dia harus paham luar dalam semua fase. Kan jarang ya ada orang begitu. Iya juga ya. Butuh superhero lah istilahnya. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua beda lagi nih. Model arsitek. Arsitek. Di sini, orang-orang yang pertama kali punya ide, si arsiteknya ini, mereka tetap dilibatkan di tiap fase. Oh, jadi nggak dilepas gitu aja. Enggak, mereka mungkin udah nggak mimpin timnya langsung, tapi mereka punya katakanlah hak veto atau persetujuan akhir gitu. Oke. Ini penting banget, soalnya kalau si arsitek ini udah nggak serak atau nggak yakin sama arah pengembangannya, wah, bisa langsung stop idenya. Bener juga, biar visinya terjaga ya. Betul. Keyakinan si arsitek ini jadi kunci. Oke. Itu yang kedua. Lalu ada lagi model duta. Nah, ini menarik nih. Duta. Gimana tuh? Bayangin aja ada duta atau perwakilan gitu ya dari tim fase awal, misalnya tim eksplorasi, dia ikut gabung ke tim fase berikutnya, tim skala. Oh, ikut timbrung gitu. Iya, ikut timbrung. Nanti dari tim skala, ada lagi yang ikut ke tim optimasi. Tujuannya jelas banget. Apa tuh? Biar nggak ada info penting yang hilang pas pindah tim. Jadi ada kesinambungan informasi, pemahaman konteksnya utuh, fokusnya lebih ke transfer knowledge, transfer pengetahuannya gitu. Jadi kayak ada jembatannya gitu ya di tiap fase. Oke, masuk akal. Terus, yang terakhir. Yang keempat, ya kita sebut aja model estafet. Ini mirip lari estafet beneran. Oh, kayak oper tongkat gitu? Persis. Satu tim khusus nanganin fase eksplorasi, udah selesai, mereka kasih tongkat estafetnya ke tim khusus penskalaan, terus lanjut ke tim optimasi. Jadi ganti-ganti tim ya? Iya, timnya beda-beda di tiap fase. Fokus banget sama tugasnya di fase itu aja. Tapi ya, ada resikonya juga. Apa tuh resikonya? Resiko miskomunikasi atau mungkin ruh ide awalnya agak hilang pas operan, itu bisa lebih besar dibanding model duta tadi misalnya. Oke. Jadi kita punya 4 model ya. Manual pemilik, arsitek, duta, sama estafet. Nah, pertanyaannya Mi, gimana caranya kita milih yang paling pas buat proyek kita? Faktor utamanya apa sih? Nah, ini dia nih intinya. Kata Joe Brown, faktor penentu utamanya itu adalah seberapa erat proyek inovasi itu perlu terintegrasi sama bisnis inti perusahaan Anda. Integrasi ya, kuncinya. Betul. Semakin dalam integrasinya, semakin butuh model yang menjamin kesinambungan visi dan pengetahuan. Contohnya gimana? Misalnya nih, kalau inovasinya itu benar-benar ngubah cara kerja departemen lain di perusahaan, nah mungkin model duta atau bahkan manual pemilik meskipun sulit ya, jadi lebih relevan. Biar semuanya nyambung. Oke. Sebaliknya, kalau inovasinya agak terpisah, mungkin nggak terlalu ngaruh ke bagian lain, ya model estafet mungkin udah cukup efisien. Jadi nggak ada satu jawaban yang paling benar ya. Tergantung banget sama konteks proyeknya dan seberapa nyambung dia ke mesin utama bisnis kita. Tepat sekali. Nggak ada model yang superior secara absolut. Masing-masing ada plus minusnya. Yang paling krusial adalah proses serah terima ini harus dirancang dengan sadar.
Nggak bisa terjadi gitu aja. Maksudnya dirancang gimana? Ya kita harus pikirin info apa aja yang perlu dioper, siapa orang kunci yang harus terlibat terus, gimana caranya biar momentum sama semangat awal idenya itu tetap hidup. Oke. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya nih, seringkali inovasi gagal itu bukan karena idenya jelek loh, Terus kenapa dong? tapi karena jatuh pas di salah satu tikungan transisi antar fase ini. Serah terimanya nggak mulus. Wah, iya juga ya. Ini benar-benar penting berarti. Bukan cuma soal idenya, tapi gimana merawat ide itu dalam perjalanannya. Persis. Oke deh. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di kantor. Coba deh pikirin, di luar model-model formal yang tadi kita bahas ini, elemen budaya apa sih di organisasi Anda sekarang yang paling kerasa ngebantu? Atau malah justru menghambat kelancaran operan proyek-proyek inovasi? Pertanyaan bagus tuh. Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.